Wenda ditanya apa, jawabannya apa? Lu kenapa sih Wenda? Nama siapa pinjolnya? Cengok, plenger guys. Bayangin seorang Ruben Onsu pegang KTP guys. Foto selfie KTP buat pinjol gitu. Orang kebanyakan ngelem. Ngelemper gitu. Kebanyakan makan lemper gitu. Ngatain ko Ruben cong di depan anak-anak. Sumpah kok. Mukanya kaku Sumpah, banget. Gak pernah. Goblok kok. Gimana? Alah, tapi mukanya tegang gitu. Otot-otot muka tuh bisa kelihatan guys. Otot-otot muka tegang, kaku itu bisa kelihatan. Dia Orang ya buktinya tuh berani tuh teriak-teriaknya di satu rumah tuh dengar gitu. Cocok gak sih situasinya? Ya. itu guys. Lihat Wendah marah kayak apa? Kayak setan. Maksudnya kayak serasa kesakitan gitu. Setan teh ini yang misain Onyo kayaknya deh. Wendah pikir kasur ini untuk Ruben ho hi hehe sama selingkuhannya guys, sama selingkuhannya. Nah, berarti Mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Ruben endorse kasur dibilang selengki. Waduh, memang orang tuh kalau udah negatif thinking mulu ya, hatinya udah busuk gitu loh. Hatinya busuk. Busuk itu butuh masukan. Terus dekat dengan orang lain. Kan kemarin kita sudah bilang, Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Endorse kasur sendirian loh. Lu endorse kasur nih. Selimutan, bobok-bobokan, sambil peyuk-peyukan. Nah, cuman kasur endorsean, kasur rumah sakit lu sikat juga. Waduh, bener-bener Munaro si Sarkawi ini guys, semua tuduhan jelek ke Ruben, tapi gak punya bukti. Aduh, mempos sekarang lu. Halo kabar, kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Kalian baik-baik aja. Sudah kembali Let's Go di rumah guys. Lama nggak ketemu ya guys. Ini semakin heboh. Kemarin ini itu Ruben tuh dituduh selengki guys. Gara-gara ada kasur ke rumahnya si Wenda sama Ruben sampai teriak-teriak marah-marah. Dan di sini pihak MPR, waduh, masyarakat pembela Ruben, itu menjelaskan bahwa semua tuduhan Sarkawi ini, Sarwenda keren sekali, itu adalah bohong, omong kosong. Wah, pelenger juga ternyata dia guys. Waduh. Jadi kita update kasus kali ini ya. Masa Ruben dituduh selengki, dituduh pinjol, buset. Ruben yang pinjol ditagihnya ke rumah Wenda. Apa bohong namanya? Apa bener? Ini lucu banget kepelengerannya jawaban-jawaban si Sarkawi guys gitu. Sarwenda keren sekali guys. Nah, jadi kita lihat aja ya bagaimana tuduh-tuduhan dari pihak Sarkawi terhadap MPR guys. Masyarakat atau Minola pengacara Ruben. Ini guys. Si Wenda ngapain lu kata gue segala macam pakai podcast? Lu udah pada nonton belum podcastnya si Wenda sama Bang Densu? Sumpah ya guys, ya itu si Wenda ditanya apa, jawabannya apa? Kenapa sih Wenda? Yang pertama nih soal debt collector guys. Kalian tuh ditanyain kan, yang datang ke rumahnya itu debt collector dari mana? Dari Bangka kata dia bukan, tapi dari cicilan mobil sama dari pinjol katanya. Ditanya balik dong sama Bang Densu, itu pinjol atas nama siapa? Tapi dia cengok. Debt kolektor pinjol dari handphone, kartu kredit bank, semuanya ngontaknya ke nomor aku. Atas nama siapa pinjolnya? Cengok, plenger guys. Kamu lihat aja gimana. Yang pasti bukan atas nama aku. Langsung diem, panik mukanya. Kata gue yang pinjol siapa Wenda? Yang pinjol siapa? Kalau misalnya lu ngomong yang pinjol itu Ruben Onsu, kagak mungkin. Kagak mungkin dia pinjol. Masa iya pinjol? Terus juga masalah nafkah untuk anak. Apakah benar setiap bulan itu 200 juta? Enggak kok, enggak selalunya 200 juta. Kadang ada yang 100 juta, ada yang gini ini segala macem. Kadang Ya, lebih. emang enggak 200 juta doang, Wenda. Kadang bisa lebih. Sampai 260-an juta itu 275 Terus yang bro. ketiga nih, apakah kamu pernah ngatain Cong di depan anak-anak? Enggak pernah. Sumpah enggak pernah katanya. Iya, lu nggak depan anak, tapi langsung depan netizen. Bener kan? Gila, kalau kalian nonton Wenda ya, ini menurut Let's Go ya, itu pelenger banget coy gitu. Bahkan kalau kalian nonton lengkap di Densu, waktu ada Denny Densu nanya nih gitu, debt kolektornya berapa orang? Dia nanya, badannya gede-gede.
Debt kolektornya berapa orang ditanyakan itu. Badannya gede-gede, terus di rumah juga ada aku sama anak-anak aku. Kan takut ya. Mantap jawabannya. Mantap keplengerannya gitu. Dia yang plenger apa kita yang plenger nih? Loh. Ini kalau dari komennya, kalau si Ruben pinjol, gue nggak ngebayangin seorang Ruben Onsu pegang KTP guys. Foto selfie KTP buat pinjol gitu. Dan dia tuh pinjol buat apa? Buat pasti biayain elu, Wen. Waduh gitu. Yang paling ngelantur jawabannya saat Densu nanya kemesraan depan anak. Iya, Densu pernah nanya nih, janganlah terlalu mesra di depan anak. Jawabannya, saya ingin melihat tumbuh kembang anak. Kemesraan ya mungkin harus, maksudnya dievaluasi. Awalnya aku live di rumah karena aku mau melihat tumbuh kembang anak-anak aku. Gak nyambung, jaka sembung bawa golok. Nyambung gorengan balok. Aduh. Ini ada yang bilang juga, padahal Bang Densu nggak ada ngundang dia loh. Dianya sendiri yang nyodorin ke podcast tanpa bayar secara dia nggak ada yang manggil buat klarifikasi. Ya bener juga ya, jangan-jangan podcaster lain nggak ada manggil Wenda buat klarifikasi karena malas juga. Jawabannya plenger gitu guys. Waduh. Yang bilang juga Ruben itu gampang loh dicari. Kenapa harus nagih ke Sarwenda? Lu pada percaya? Gue sih enggak. Gue juga gak percaya, guys. Kalian nemuin Ruben lebih gampang mana sama nemuin Wenda? Kayaknya nemuin Ruben lebih gampang. Ya kan? Logikanya, Ruben bayar 200 juta aja dia sanggup, guys. Udah ngapain pinjol? Itu pertanyaan kita. Inilah ciri-ciri diduganya orang bohong. Waktu ditanya pinjol, jawabnya bingung gitu. Dan Ruben juga udah klarifikasi. Buktikan aja gitu. Sama chef ya benar, fokus jualan aja. Iya komentar. Komentar apa tuh Kak Tia? Suruh buktikan aja, dia ngomongin pinjol ini, buktikan aja. Buktikan. Moci tanpa bukti. Bohong. Kau bohong lagi. Enak kan gitu? Bahkan O-nya pun buat status bohong, buset. Nah, kan kalau kalian pikir ya, Ruben ini kalau sama Minola ini, pengacaranya, kalau saat mereka ngomong, itu pasti ngeluarin bukti, guys. Entah itu chatan, entah itu kemarin ya CCTV, marahan, dia keluarin tuh rekaman jejak digital. Pasti pihaknya MPR ini, Masyarakat Pembela Ruben, dan Minola pengacara Ruben, pasti ngomong disertai buktinya. Kalau pihaknya si Sarkawi, Sarwenda kayaknya halusinasi. Ya, Sarwenda keren sekali gitu maksudnya. Itu kalau ngoceh dan ngomong jarang juga, jarang ya. Itu ngeluarin bukti chatan jarang dikeluarin. Kayak tadi di Densu. Debt collector siapa? Beneran nggak ada pinjol? Beneran. Atas nama siapa? Apa kok Densu mau lihat buktinya? Tapi nggak dikasih lihat juga. Dia kan kebanyakan ngoceh gitu. Kayak orang kebanyakan ngelem. Ngelemper gitu. Kebanyakan makan lemper gitu. Kekenyangan. Agak susah ngomong kalau orang kekenyangan makan lemper kan gitu. Dan nggak cuman itu, jejak digital di mana waktu ditanya dia ngacain Cong nggak ke bapaknya gitu. Ke Ruben pernah nggak? Dia jawabnya nggak pernah, guys. Terus Ruben juga dituduh bawa cewek ke apartemen, selengki, buset. Tapi dia yang nangis gitu. Ketika Ruben ngasih bukti, dia yang nangis gitu. Dia yang merasa terzolimi gitu. Wow. Iya. Tapi apakah benar kamu pernah ngata-ngatain ko Ruben Cong di depan anak-anak? Itu dari berita yang kita dapat itu. Ya nggak pernah lah kok. Sumpah Wih, kok. mukanya kaku Sumpah banget. Nggak pernah. Itu kan gimana pun bapaknya anak-anak. Kamu yakin ya? Aku yakin. Bisa bertanggung jawab? Bisa pertanggungjawabkan. Bisa tanya ke anak-anak. Pernah nggak aku ngatain kayak gitu di depan anak-anak? Tidak mungkin. Saya aja kalau berantem, saya nggak mau di depan anak-anak. Saya nggak mau anak-anak saya mendengar kata-kata yang kasar atau kayak gimana. Ngarepin laki-laki apalagi Cong. Kita tahu lah kan nggak bisa bedain. Gue juga dulu nggak bisa bedain sih Cong atau laki. Tapi sekarang aku udah bisa bedain antara Cong sama laki. Gue juga gak butuh duit lu anjing. Mau ngomong sendiri, emang ngomong masuk ke tema keluarga lu. Mau goblok lu, gini. Goblok lu, gini. Jejak digital memang kejam. Kalau kalian lihat tadi ya, ini kita sebagai pakar ekspresi ya, teori konspirasi pakar ekspresi. Waktu ditanya, pernah nggak kamu ngomongin Cong si Ruben depan anakmu? Mukanya tegang gitu guys. Kalau kita kan, kita semua pernah bohong lah guys. Dan memang beberapa dari kita kalau bohong itu susah banget menutupi. Tapi kalau kita lihat masalah si
Kawi ini ya, Sarwenda keren sekali. Atau Sarwenda kayaknya halusinasi. Dia waktu ditanya, nggak pernah lah, tapi mukanya tegang gitu. Otot-otot muka tuh bisa kelihatan, guys. Otot-otot muka tegang, kaku itu bisa kelihatan. Dia bilang, nggak pernah, mana mungkin aku ngomong Chong itu, bagaimanapun itu bapaknya anak-anak, tapi tidak memberikan bukti lagi. Sedangkan bukti jejak digital, ya di live satu Indonesia. Di depan anak-anak aku mungkin aku nggak pernah ngomong Chong. Tapi kalau di live aku pernah. Anak-anakku nonton. Dan Ruben juga ada bukti chatannya. Dan itu ada di Minola juga. Bukti chatan atau teleponan dia kemarin Minola bilang ya. Bahwa lu jangan ngurusin hidup gua pribadi Chong. Nah, makanya si Kawi ini kayak banyak halunya deh. Dan masalah berantem-berantem, bahkan Ruben kembali mengeluarkan bukti ya. Ini fakta dan bukti guys, bukan ocehan, omong kosong gitu. Bukti bagaimana mereka ini berantem. Sama Ruben di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar gak sih? Dengar. Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, tapi di ruangan tertutup ini kayak begini kapan? Emang nggak dengar semua orang? Ya, buktinya tuh berani tuh teriak-teriaknya di satu rumah tuh dengar gitu. Cocok gak sih situasinya? Ya. Itu guys, lihat Wendah marah kayak apa? Kayak setan. Maksudnya kayak serasa kesakitan gitu. Setan tuh serasa kesakitan gitu. Dia marah sampai teriak-teriak, nunjuk-nunjuk kayaknya mau ngebogem deh dia. Ini yang misahin siapa ya? Ini yang misahin Onyo kayaknya deh. Nih, siapa yang misahin ini ya? Apa Onyo yang misahin dia? Nah, kalau sampai ini yang misahin Onyo, berarti memang Onyo tahu banget nih bagaimana sifat Sarkawi ini dan juga bagaimana akar dari permasalahan ini. Dan kalau dia bilang nggak pernah berantem di depan anak-anak, Onyo kan anak lu juga. Lu yang bilang Onyo tuh anak lu juga. Buktinya di depan Onyo kan, kalau memang ini benar Onyo ya, kita belum tahu ya. Yang misahin ini Onyo, berarti kan di depan Onyo juga berantem dong. Berarti kan itu salah satu kebohongan dan kemunarohan lagi dong. Nah, apakah benar seperti itu? Di pertanyaan kita semua, guys. Kalau kalian tanya, ini berantem gara-gara apa? Nah, katanya, guys, ini berantem gara-gara Ruben ini beli kasur. Nah, yang Sarwenda pikir kasur ini untuk Ruben hihihehe sama selingkuhannya guys, sama selengkiannya. Nah, berarti diduga Wenda ini menduga adanya perselengkian di dalam rumah tangganya Ruben dan Wenda pada saat seperti itu. Waduh. Ternyata kok, aku kirain ternyata. di apartemen kita bisa pindah. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Pondok Indah. Cengok lagi. Kasur buat siapa? Aku nggak pesan, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Wes, bersama yang lain. Padahal kalau kalian tahu, Ruben itu endorse kasur guys, ini guys. Ruben endorse kasur, dibilang selengki. Waduh, memang orang tuh kalau udah negatif thinking mulu ya, hatinya udah busuk gitu. Hatinya busuk. Busuk itu butuh masukan. Kalau memang orang hatinya udah butuh masukan, busuk, nah ada aja pikiran negatif karena hatinya memang butuh masukan. Negatif thinking mulu gitu. Ini udah dijelaskan, Ruben itu dapat endorse kasur dan kasur itu kasur endorsan. Bagaimana sih ini? Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ditanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain? Kan kemarin kita sudah bilang Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Sebagai dia endorse kemudian dia dapat kasur dan karena sudah pindah, karena sudah pisah pun kasurnya atau rumahnya lagi dibangun renovasi, kasurnya itu di tempat. Apa kaitannya dengan selingkuh gitu? Apa hubungannya kasur dengan selingkuh? Lu lihat lu kelakuan lu nih sama pacar lu. Itu Ruben endorse kasur sendirian lu. Lu endorse kasur nih. Selimutan, bobok-bobokan, sambil payuk-payukan. Nah, cuman kasur endorsan, kasur rumah sakit lu sikat juga. Ini kan gimana? Omongan tidak mencerminkan kelakuan. Bahkan waktu Densu tanya, ini ada komentar yang bilang ya, Densu nanya, tapi kamu nggak ada bukti kan untuk itu.
Sarwenda bilang, nggak ada, tapi kita ada berantem. Apa sih? Nggak ada bukti selingkuh, tapi kita ada bukti berantem. Bukti berantem kan karena lu nuduh selingkuh. Gimana sih? Tiap ngomong jadinya lama banget, kayak lagi mikir. Ini juga netizen bisa lihat ya, gitu. Yang mana orang yang yakin ngomong sama yang cengok gitu loh. Cerayu dong kok. Gimana nih, duh. Dia ini ngalur ngidulnya kemana-mana ya bener sih, nggak aneh banget nih coy. Dan bahkan kalau kalian lihat, Ruben lagi posting yang video ini guys. Nah, dimana kemarin itu si Ciu itu seakan-akan marah gitu ya, anak-anaknya Ruben sendiri tuh dihabiskan waktunya sama Ruben gitu loh. Dia posting lagi nih Ruben di postingan terbaru. Nah, pertanyaan let's go ya. Kalau ini bukan Ruben, Densu, ini dia. Kalau lu misalnya ada di posisi Ruben, cerai lah itu. Terus lu lagi main sama anak lu, di belakang lu ada pacar emak lu yang ngikutin dan lu sadar. Let's go yakin 100%, 100,1%. Pasti Densu nyamperin tuh laki, digebuk sama Densu. Nah, ini untungnya Ruben ya. Ruben kan mungkin orangnya bukan orang berkelahi, mungkin orangnya nggak keras gitu. Jadi dia cuma lihat-lihat aja gitu, merasa nggak nyaman aja. Bayangin kalau Densu jadi seorang ayah, anak perempuannya diintilin sama pacar emaknya yang baru. Dengan perasaan yang kayak bodyguard gitu. Let's go yakin Densu pasti nyamperin pacar emaknya, digebuk guys gitu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini Densu juga harusnya melihat dari segi Ruben dan sebagai pria gitu ya, sebagai ayah dari anak-anaknya gitu. 3 mobil yang datang, Beneran itu kok Ruben? nomornya sih. Oh, nomornya. Oke. Jadi dia minta. Ada KTP-nya juga kok. Oke, karena kan itu. Ada KTP Ruben dong. Iya, ada KTP-nya, ada ini gitu. Karena kalau enggak kan nanti simpang siur juga. enggak, iya ada. Pokoknya dia dimintanya ke kamu. Iya, dia datang ke rumah aku. Kenapa dia minta ke kamu? Aku juga nggak tahu kok. Aku Loh, nggak turun. Kamu nggak tanya? Aku nggak turun. Oh, siapa yang itu turun? security di bawah. Jangan panggil saya lagi, saya trauma, saya takut. Ya iyalah kok, saya di rumah, saya perempuan, 2 anak saya perempuan gitu. Tiba-tiba kayak gitu didatengin banyak orang, didatengin ini, ya ada kepanikan lah dalam diri saya, itu pasti gitu. Dan saya merasa nggak nyaman di situ jadinya gitu. Nah, di sini juga keanehan guys, waktu dia bilang debt collector-nya datang gitu. Ada 3 mobil ya gitu. Dianya minta ke kamu nggak, Wenda? Gitu. Kenapa dia datang ke rumah kamu? Dia bilang, aku juga nggak tahu. Nah, pertanyaannya kok nggak ditanya sama Wenda? Kok security-nya nggak nanya juga? Tapi di sini Wenda bilang, beneran itu nomornya ke Ruben? Beneran nomornya. Terus ada KTP-nya juga. Beneran nggak itu KTP-nya Ruben? Nah, masalahnya kan kamu tahu nomor dan kamu tahu KTP Ruben kan? Harusnya kan kamu ke bawah. Cek, ini bener nggak nomornya Ruben, KTP-nya Ruben? Sebagai orang yang punya rumah. Kok orang yang punya rumah lebih takut sama debt collector-nya? Ini pertanyaan kita aneh juga ya gitu. Kalau kalian di posisinya Wenda ya, kalian pasti samperin kan si debt collector, rekam video. Siapa yang ngirim kamu ke sini? Kamu ngirim nama siapa? Oh, Ruben Onsu. KTP-nya mana? Oh, ini KTP-nya. Nah, ini kan bisa jadi bukti dia untuk membenarkan bahwa debt collector ini datang ke rumahnya dia untuk nyari duit atau utangan dari Ruben Onsu yang kita semua nggak percaya ya. Tapi kan itu nggak dilakukan sama dia. Dia malah diam di rumah. Ini kan kayak emak-emak ditagih koperasi. Kalian tahu nggak? Kalau emak-emak ngutang ditagih sama petugas koperasi, dia ngumpet yuk, bilang nggak ada. Saya belum bisa bayar nih, lo. Aneh juga, coy. Tuduhannya dia itu tidak apa ya? Tidak sinkron dengan kelakuannya dia gitu. Jadi cuma ngomong sama security-nya gitu. Kelas Ruben pinjol, nggak percaya. Ngapain dia pinjol? Dia bisa pinjam Igun, Ayu Ting Ting, Wendy, atau Raffi Ahmad. Dan Andika Kangen, bener juga sih. Ngapain dia pinjol? Ya ada juga sih. Ada Ivan Gunawan ngapain sampai pinjol? Nah, itu dari komentar. Sedangkan kalau si Wenda ini punya teman siapa dia yang bisa meminjam? Apakah CEO? CEO palsu itu? Loh. Nah, ini ada yang bilang juga nih, kalau pinjol itu terornya via telepon, bukan ngirim debt collector. Bohong kata Unyu. Nah, emang ada nih pinjol yang limitnya sampai miliaran. Ada yang bilang nggak ada, mentok 80 juta. Itu pun harus ngambil berkali-kali dulu tanpa macet pembayarannya. Bener juga sih. Pinjol itu setahu Let's Go kayak apa ya? Mungkin kayak ada yang aplikasi-aplikasi itulah. Shopee Pay Later-nya maksimal kayak 20 juta ada. Atau mungkin 100 juta masih ada. Tapi kalau miliaran, udah nggak mungkin sih. Dan 100 juta untuk apa namanya, Ruben itu kan kecil ya. Biaya buat lu aja, Wen, gitu. Itu 200 juta. Nggak masalah kayaknya buat Ruben. Ini ada yang bilang juga,
APK pinjol mana yang ngasih limit miliaran? Si Sarkawi ini kelihatan banget bohongnya. Bener. Bukannya minta maaf ke Ruben Onsu, malah makin menggiring opini supaya Ruben Onsu kelihatan jahat dan dia yang terzolimi. Nah, masalahnya kita malah melihat yang jahat itu bukan Ruben ya. Yang jahat itu apakah kehaluannya si Sarkawi gitu. Buktinya dia imajinasi Ruben selengki. Apakah ini juga dia berimajinasi Ruben itu pinjol? Dan nggak cuma itu ya, ada diduga. Nah, ada dugaan lagi. Ketika menonton konser Blackpink, Sarwenda ini minta Ruben beliin tiket untuk si CEO guys. Buset, memang mau kondo, modal kontekan doang. Kontekan sama mantan suami. Lulululul. Ulang-ulang ditanyakan. Nah, Ruben jawab, ya duduk dong, dikirim bukti tiket Blackpink-nya. Nah, setelah dia bertanya tiket itu duduk atau tidak, ada satu pertanyaan lagi yang dia sampaikan yang berulang-ulang juga. Kalau dilihat ini berulang-ulang dan Ruben akhirnya enggan untuk menjawabnya. Apa itu? Tiket nggak bisa tambah satu di row yang sama. Karena Ruben kan masih Di row yang sama. Minta tambah satu tiket lagi di row yang sama. Nah, kan nggak mungkin kalau kita sudah beli tiket, kemudian beberapa waktu kemudian kita minta lagi tiket tambahan satu di row yang sama, pasti sudah terjual. Makanya Ruben tidak lagi menjawab pertanyaan itu karena sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, itu dia guys. Jadi ini mirip banget dengan omongannya si Igun ya. Kalau kalian nonton Brownies ada sempat Igun bilang, duit kuliah Sarwenda lu kasih Sarwenda dipakai pacaran sama pacarnya gitu. Nah, pertanyaannya diduga ngapain Sarwenda ini minta tiket satu lagi di row yang sama. Nah, diduganya ini adalah untuk beliin CEO-nya guys. Waduh. Enak bener ya kalau memang bener gini teori konspirasinya ya. Enak bener lu pacaran yang biayain mantan suami lu ya. Enak bener. Waduh, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Ini ngeri-ngeri banget sih coy. Kalian nih tipe percaya yang mana sih? MPR kah kalian? Atau si Sarkawi guys? Kan kalau di sini Wenda selalu bilang dia tuh kerja. Mungkin seperti Sarkawi ya, serasa kuli sendiri. Waduh. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah guys. Waduh. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, ingin memberikan support lebih, ada link saweria di bawah atau dari super thanks saja. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Sampai jumpa lagi. Bye.